ku temukan Tuhan. Yes, karena mahkota kehidupanku, ku tetap setia sampai akhir, sampai akhir. Ku menuntut ku tetap setia. Yes, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Pujian yang keluar dari hati kami, tapi kami percaya kami mau terima mahkota kehidupan kami sampai akhir kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang indah untuk bisa duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan isi hati Tuhan. Oleh karena itu kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk buka setiap si firman Tuhan yang mau masuk dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan Kristus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan, kami minta bantuan Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan, biar daging kami yang lemah ini boleh dikuatkan oleh roh kami yang kuat, karena kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada urapan, ada kuasa yang baru terjadi ketika kami dengar firman Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia bagi setiap kehidupan kami. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik atau biasa di luar? Oke, pagi-pagi harusnya semangat, amin. Amin. Karena ibadah pagi itu enak, Bapak Ibu. Seger gitu ya. Ibadah kan kalau dari dulu tuh ada yang jam 5, tapi karena terlalu pagi akhirnya jam 7 sekarang ibadah. Ada lagi jam berapa? Jam 9, jam 10. Ini pagi-pagi itu enak. Makanya setiap kali ibadah harusnya semangat. Betul ya? Karena pujian dan penyembahan itu sama pentingnya dengan dengar firman Tuhan. Malah justru kalau kata saya sebagai seorang penyembah juga, pujian dan penyembahan itu nggak kalah penting banget. Karena pujian dan penyembahan kita mengeluarkan suara, kata-kata yang kita nyanyikan mengimaninya bahkan. Kalau dengar firman Tuhan, bedanya kita duduk diam dengar firman Tuhan, gitu ya. Duduk dan dengar firman Tuhan. Jadi terima apa yang Tuhan mau sampaikan, kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita datang ke gereja, ketika memuji Tuhan harus penuh dengan semangat, antusias. Kenapa? Karena iman kita timbul ketika kita memuji Tuhan. Karena kita juga nggak bisa pungkiri, Bapak Ibu, Saudara semua. Karena kalau kita jadi jemaat juga kadang-kadang kalau misalnya pembicaranya ngantuk, ya ngantuk, betul ya? Kalau misalnya pembicaranya di depan kayaknya nggak asik nih, tidur. Nyampe rumah ditanya sama keluarga, tadi firman Tuhan dapat apa? Nggak tahu. Tadi saya udah terlewat, bukan terlawat gitu ya. Karena tidur gitu ya, Bapak Ibu. Karena pagi-pagi harusnya seger, di mana orang tuh memulai aktivitas. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan beribadah tuh ada semangat yang baru, amin. Nah, hari ini firman Tuhan saya judulnya apa? Panggilan dan tujuan. Nah, ini yang seringkali harusnya kita sadar bahwa kita hidup ini untuk dipanggil dan punya tujuan. Amin. Ada calling yang luar biasa yang Tuhan mau siapkan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan meletakkan, memanggil saudara, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, memanggil kita di dunia ini untuk tujuan tertentu. Amin. Makanya kita harus sadar, kita hidup pasti punya tujuan. Sadar atau nggak sadar, ya demikian adanya. Nggak sadar gitu. Ya tapi tetap aja. Walaupun kita nggak sadar, kita punya tujuan. Kalau Anda juga, Bapak Ibu semua nggak mau tahu, nggak akan pernah mengubah sesuatu di dunia ini bahwa kita hidup pasti punya tujuan. Amin. Kadang-kadang kita nggak mau tahu, nggak apa-apa lah hidup.
mengalir aja lah. Enggak. Tapi sebetulnya kalau nanti mungkin kita di pengadilan terakhir, di tata kudusnya Tuhan, ketika kita nanti kembali kepada Bapa, itu akan dijabarin tuh. Baru kita ngerti nanti, oh ternyata ketika saya hidup, sebenarnya Tuhan mau saya seperti ini loh. Nah, akan sangat menyesal ketika nanti kita menghadap Bapa, kita nggak ngelakuin tujuan yang Tuhan kasih. Kita nggak ngerti panggilan yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Akan sangat menyesal. Kenapa? Karena terlewat. Yang tadinya Tuhan panggil punya tujuan, akhirnya nggak dilawat. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tujuan kita apa selama kita hidup. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan panggil kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita, meletakkan kita ada di dunia ini, meletakkan kita ada di gereja ini, GBI Segitiga Kampung Melayu, meletakkan kita ada di keluarga kita nggak ngerti apa sih, kenapa sih Tuhan mau manggil kita, apa sih tujuan. Nah, makanya kita mau buka firman Tuhan. Kita buka pertama dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Oke, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Stop dulu sampai di situ. Siapa yang ngomong ini? Daud. Yang ngomong adalah Daud. Daud lagi ngomongin apa sih? Lagi ceritain siapa sih? Ngomongin siapa dia? Dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Lagi ngomongin dirinya sendiri. Ada orang nulis, biasanya orang yang pede tuh tulis ngomongin dirinya sendiri. Makanya kalau misal di zaman sekarang, mungkin kalau orang terlalu ngomongin dirinya sendiri bisa dinilai sombong. Betul ya? Tapi kalau misalnya Daud, dia ngomongin dirinya sendiri karena dia sadar bahwa dia diciptakan punya tujuan. Amin. Daud adalah seorang yang puitis, Bapak Ibu. Kalau kita baca apa yang dia tulis di dalam kitab Mazmur sebanyak ini, itu semua kata-katanya itu tuh bikin baper hatinya Tuhan. Makanya dia dapat sertifikat kerajaan surga, orang yang bisa bikin baper hatinya Tuhan, yang jago banget ngerayu. Ini kalau misal diciptain lagu, Daud adalah pencipta lagu nomor 1 terngetop, nggak ada lagi yang bisa ngelawan. Kenapa? Karena dia orang yang bikin baper hatinya Tuhan. Semua kata-katanya dia itu pasti bikin baper hatinya Tuhan. Dia ngerti bahwa suatu saat, nggak tahu dia lagi ngapain pada saat itu. Yang jelas dia udah bisa berpikir, udah bisa berpikir secara dewasa, udah dewasa karena dia bisa tulis ini. Dia dapat pewahyuan bahwa dia sadar, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Wow, dari awal hidup dia ngerti, dapat pewahyuan. Yang ciptain gue itu siapa sih? Dari awal. Dan Daud bilang di ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadiannya aku tuh dahsyat dan ajaib. Udah dahsyat, ajaib lagi. Berarti kan luar biasa banget. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow. Kira-kira kita selama hidup kita sadar gak? Menyadari betul gak bahwa kita diciptakan itu dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena kita dipanggil dan punya tujuan. Dahsyat dan ajaib. Dan seharusnya jiwa kita benar-benar menyadarinya. Makanya kenapa banyak orang akhirnya putus asa, akhirnya ya udah lebih baik lari dari masalah. Karena dia nggak sadar bahwa dia diciptakan dahsyat dan ajaib. Ada masalah dikit, putus asa. Ada masalah dikit, lari dari masalah, bukannya menghadapi masalah. Ada masalah dikit, ya udah, bukannya Tuhan yang dicari, tapi akhirnya yang dicari keegoisan diri sendiri, egonya diri sendiri.
Nah, ayat selanjutnya 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum atau satu pun daripadanya. Wow. Dari 4 ayat itu yang kita baca dari 13 sampai 16, dia benar-benar menceritakan in the beginning dan endingnya, bahwa dari awal dia diciptakan dahsyat dan ajaib, dan di terakhir dia bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak, selagi aku masih dalam janin, bahkan sebelum diciptakan dari orang tuaku, hari-hari yang akan dibentuk ke depannya sebelum ada satu pun daripadanya, itu sudah Tuhan lakukan yang dahsyat buat hidup Daud. Amin. Kita juga tahu bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Jadi dia mengerti bagaimana awalnya, dia juga ngerti bagaimana endingnya kehidupan kita. Betul gak? Bapak Ibu ada yang pernah tahu apa biji tanaman, misalnya biji apalah, pohon apalah, pohon semangka. Pohon semangka apakah diciptakan langsung besar jadi pohon semangka, ada buahnya gitu? Kira-kira kayak gitu gak? Enggak kan ya? Pasti prosesnya dari apa? Dari benih, betul ya? Benih yang sekecil itu bisa dihasilkan jadi pohon yang besar, bahkan muncul banyak. Ada batang, ada akar, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Betul ya? Sebanyak itu dari benih yang kecil, yang mungkin kalau misalnya dilihat, ya ini mah kecil, dibuang juga hilang, ya udah gak usah dicari. Tapi kalau misal di endingnya dari kehidupan benih itu adalah pohon yang besar. Tuhan ngerti bagaimana kita benih, bagaimana kita jadi ending. Makanya Daud sadar bahwa kejadiannya aku tuh dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya ada istilah orang Prancis bilang déjà vu. Ada yang tahu déjà vu? Atau ada yang pernah ngalamin déjà vu? Kalau anak muda pasti tahu. Kak Joko, Kak Adi, Kak Sharon dan Kak Ami pasti tahu déjà vu. Déjà vu artinya gini dalam bahasa aslinya, a feeling of having already experienced the present situation. Artinya apa? Suatu feeling atau perasaan di mana kayaknya udah pernah nih ngalamin ini. Ada gak yang pernah ngalamin itu? Kita datang ke suatu kota yang belum pernah kita kunjungin, tiba-tiba ketika kita masuk ke kota itu, tiba-tiba ngerasa, kok kayaknya kita pernah kesini ya? Kayaknya nih kotanya gak asing, bener gak? Ada yang pernah ngalamin gitu gak? Saya pernah dulu waktu kita pasti setiap tahun jalan-jalan sama keluarga, pulang ke daerah Malang, ke keliling Jawa lah, Semarang, Yogyakarta, sama papi mami saya, Otnil. Bahkan sebelum Lowell nggak ada juga, masih belum ada, kita jalan-jalan ke Jogja setiap tahun. Nah, waktu saya masih kecil saya ingat banget, ada pasti setiap tahunnya kota-kota yang dilewatin sama papi saya masuk ke kota itu, lewat alun-alun. Ada aja setiap tahun kota yang baru, entah di Magelang, entah di Muntilan, entah di di Weleri dan lain-lain, lewat jalur selatan masuk kota-kota. Memang perjalanan agak jauh pasti kalau misalnya kita lewat jalur biasa. Tapi setiap masuk, saya sebagai anak pada saat itu belum bisa nyetir mobil, di belakang duduk. Setiap masuk kota, tapi saya tuh selalu bilang, ini nih alun-alunnya nih. Selalu ngasih tahu ini nih. Tapi ketika kita masuk ke dalam kota itu yang belum pernah kita masukin dari tahun sebelumnya, ngerasa tuh kotanya gak asing. Kayaknya pernah nih kesini, kayaknya gak asing nih, padahal belum pernah ke situ. Itu namanya déjà vu, a feeling of having already experienced the present situation.
suatu feeling atau perasaan di mana tuh kayaknya udah pernah nih kesini. Atau ketika kita kenalan sama orang, dikenalin sama orang, sama kerabat kita, kenalin ini namanya ini. Pas dikenalin, tiba-tiba ngerasa kayaknya udah pernah kenal nih sama orang ini. Kayaknya ada orang ini gak asing, pernah ngeliat di mana ya? Pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah pasti kan? Saya pun pernah ngalamin kayak gitu. Itu namanya dejavu. Makanya saya cari tahu dengan bahasa saya, dan saya cari tahu di Alkitab, akhirnya ada yang seperti itu. Artinya apa? Kalau saya bikin pakai bahasa saya, Bapak Ibu, artinya gini, waktu dan kekekalan bertemu. Artinya kita dikasih ngintip dulu sama Tuhan apa yang terjadi di masa depan. Waktu dan kekekalan bergesekan. Kita dikasih ngintip dulu sama Tuhan apa gambaran ke depan. Jadi ketika kita ada di depan, kita ngerasa kayaknya gak asing. Ini kayaknya pernah nih ngalamin kayak gini. Ini kayaknya pernah nih kenal sama orang ini. Itu artinya dejavu. Itulah yang Daud rasakan. Dia ngerti bagaimana begininya. Dia ngerti. Walaupun dia belum menyentuh hari-hari ke depan, tapi dia percaya hari-hari ke depan yang dia lewati bersama Tuhan sudah ditentukan oleh Tuhan. Wow, keren banget. Suatu pewahyuan yang luar biasa banget. Sebuah revelation yang memberkati banget. Kita gak mungkin bisa kayak gitu kalau gak dikasih karunia sama Tuhan. Nah, ada satu cerita yang nanti kita juga akan baca ceritanya dalam Esther, kitab Esther 4. Secara keseluruhan nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah tentang Esther 4. Tapi nanti kita akan buka di Esther 4 ayat 10 sampai 14. Nah, saya akan bacakan dulu sebelum kita bacakan firman-nya. Saya akan bacakan dulu latar belakang dari Esther, Bapak Ibu. Nah, kitab Esther adalah kitab satu-satunya kitab yang tidak pernah ada kata Tuhan di dalamnya. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, di dalam satu kitab ini yang namanya Esther tidak pernah menyebut nama Tuhan di dalamnya. Boleh dibaca dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Tapi walaupun tidak menyebut nama Tuhan, tapi kitab Esther menceritakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat banget dalam kehidupan Esther dan keluarganya. Amin. Nah, latar belakangnya gini. Ada seorang panglima bernama Haman. Nah, Haman ini adalah orang yang diberi kepercayaan besar oleh raja pada saat itu. Rajanya namanya Ahasweros. Betul ya? Nah, dia adalah kaki tangannya, orang kepercayaannya, jenderalnya, yang diberi kepercayaan oleh Raja Ahasweros pada saat itu. Jadi segala apapun yang diperintahkan Haman, yang dilakukan Haman, disetujui oleh raja, tidak pernah tidak disetujui. Karena perintah Haman adalah perintah raja. Undang-undangnya Haman adalah undang-undangnya raja. Jadi Haman berhak ngapain aja. Jadi Haman berhak ngapain aja. Mau dia bikin sayembara kek, mau dia bikin peraturan kek, semuanya harus tunduk apa yang Haman lakukan. Semuanya bangsa di situ. Nah, cuma repotnya Haman ini adalah orang yang gampang tersinggung. Dia adalah orang yang gampang tersinggung. Inilah repotnya kalau misalnya orang dikasih kekuasaan, dikasih power, tapi di lain sisi dia punya sifat yang gampang tersinggung. Bukannya kebijaksanaan yang dia lakukan ketika dikasih perintah, dikasih kepercayaan, tapi justru menyimpang, gampang tersinggung. Tersinggungnya sama siapa? Sama Mordecai. Siapa Mordecai? Mordecai adalah bapak angkatnya Esther. Kenapa dia tersinggung sama Mordecai? Karena Mordecai tidak mau menyembah Haman, tidak mau berlutut dan menyembah Haman. Pada saat itu, cuma dia yang tidak mau berlutut dan menyembah Haman. Semua rakyat
pada saat itu nyembah, berlutut, disuruh berlutut, disuruh sembah Haman, sembah Haman. Tapi cuma dia yang tidak mau nyembah Haman. Oleh karena itu dia tersinggung. Nah, singkat ceritanya, akhirnya Tuhan membawa Esther diangkat menjadi ratu. Wah, dia jadi ratu nih akhirnya. Dari kehidupannya yang mungkin biasa-biasa aja, yang susah, diangkat menjadi ratu, itu luar biasa banget. Dari orang yang gak dipandang, akhirnya diangkat jadi ratu. Dan pada saat itu raja dan seisi istana tidak tahu bahwa Esther adalah orang Yahudi, karena tidak boleh mengangkat orang Yahudi pada saat itu. Tapi Esther orang Yahudi. Nah, karena Haman tersinggung sama orang Yahudi, bapak angkatnya ini si Esther, Mordekai, akhirnya Haman bikin peraturan, bikin undang-undang. Apa undang-undangnya? Dia akan memusnahkan seluruh orang Yahudi. Cuman gara-gara satu orang yang tidak mau berlutut menghormati dia, satu bangsa mau dimusnahin. Bangsa Yahudi ini mau dimusnahin sama Haman. Mau dimusnahin. Dia bikin peraturan seperti itu. Nah, apakah Haman takut? Enggak sama sekali, Bapak Ibu. Dia percaya bahwa Tuhan pasti bisa melakukan perbuatan yang dahsyat, karena dia percaya itu. Makanya kita baca Esther 4 ayat 10 sampai 14. Esther 4 ayat 10 sampai yang ke-14. Oke, saya akan bacakan. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta siapa? Hatta adalah asisten pribadinya ketika dia sudah menjadi ratu, memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya ada berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Jadi nggak sembarangan orang bisa menghadap raja. Mesti orang yang dipanggil dulu. Nggak bisa kucuk datang. Walaupun dia ratu, walaupun dia pengawal istana, orang kepercayaan raja, tapi nggak bisa sembarangan menghadap raja. Kalau menghadap tanpa dipanggil, hukumannya mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi sebelum cerita ini, Mordekai bilang, Esther, engkau kan sudah jadi ratu nih. Engkau tahu nih, Haman mau memusnahkan kita bangsa Yahudi. Lakukan sesuatu dong. Kerjakan sesuatu. Emang lu mau keluarga kita, bangsa kita habis dibunuh Haman? Tapi Esther seringkali pakai kekuatannya sendiri. Esther bilang bahwa, hey, Papa, aku udah 30 hari gak menghadap raja gak pernah panggil aku. Jadi aku gak bisa menghadap raja sembarangan. Karena ada perintah, barang siapa orang yang menghadap raja sembarangan akan dibunuh, walaupun dia ratu. Jadi udah 30 hari ini aku gak dipanggil sama raja. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu? Apa yang Haman mau lakukan, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu? Orang aku gak pernah ketemu raja udah 30 hari. Ayat 12, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan lagi nih, jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau ada di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Wow, keren nih. Ayat yang 14 bilang seperti ini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Wow, ini imannya Mordekai luar biasa banget. Dia bilang, jangan kira-kira lu di dalam istana terus cuma lu doang yang luput, yang akan dibinasakan sama Haman. Kalau lu gak mau tolong bangsa lu sendiri,
pihak lain akan mendatangkan pertolongan. Bisa aja pihak lain dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan pertolongan bagi bangsa Yahudi. Imannya dahsyat banget. Walaupun belum melihat ke depan, tapi imannya papanya Esther dahsyat banget. Dia yakin, oke, kalau kamu nggak mau tolong bangsamu sendiri, saya percaya akan ada pihak lain yang menolong bangsa ini. Wah, ini luar biasa banget. Tapi di ending papanya bilang gini, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini yang seperti engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mungkin justru untuk saat ini yang seperti ini, siapa tahu ketika engkau menjadi ratu, itu sebetulnya Tuhan mau bekerja di dalam hidup kamu. Engkau akan dipanggil untuk menjadi berkat atas bangsamu. Dalam bahasa aslinya bilang seperti itu. Siapa tahu dengan engkau hari ini menjadi ratu, siapa tahu engkau dipanggil untuk jadi berkat. Engkau punya tujuan untuk jadi berkat atas bangsamu sendiri. Disinilah iman yang mulai muncul. Bapak Ibu tahu, pertolongan Tuhan, suara Tuhan, callingnya Tuhan, panggilannya Tuhan seringkali datang dari orang-orang sekeliling kita, betul gak? Tuhan gak pernah ngomong langsung, tiba-tiba langsung dari atas langit kita dengar suara kayak perjanjian lama gitu. Abraham, serem gak? Kalau misal di jalan kayak gitu kan kita serem gak? Pakisen gitu, serem gak? Serem kan? Tapi zaman sekarang gak gitu. Tuhan selalu berbicara kadang-kadang dari orang-orang sekeliling kita. Masalahnya kitanya yang bebal gak mau dengar. Masalahnya kitanya yang seringkali pakai pemikiran kita sendiri. Tahu apa dia? Saya yang lebih tahu orang saya yang ada di istana. Mungkin Esther seperti itu mikirnya. Tahu apa sih dia? Anak baru kemarin sore. Tahu apa sih dia? Kadang-kadang egonya kita yang dipakai, akhirnya kita nggak bisa dengar panggilan Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa dengar callingnya Tuhan. Sehingga kita nggak ngerti tujuan kita hidup. Sehingga kita nggak ngerti untuk apa kita hidup. Tapi Mordekai bilang, siapa tahu mungkin engkau dipanggil jadi ratu untuk menjadi berkat atas bangsamu. Singkat cerita, bangsanya luput daripada pembumi hangusan Haman, dan Hamanlah yang dihukum. Tuhan bekerja secara luar biasa. Dia ngerti betul beginningnya, dan dia ngerti betul endingnya. Tuhan bisa pakai siapapun, orang yang gak berharga, orang yang gak dipandang, akhirnya jadi berkat bagi bangsanya. Bapak Ibu percaya kita hidup punya tujuan? Amin. Engkau ada di gereja ini punya tujuan. Semua itu punya tujuan, punya porsinya masing-masing. Makanya kita harus ngerti. Jangan sampai kita datang ke gereja cuma jadi penonton, bukan jadi pemain. Kalau jadi penonton sayang. Penonton seringkali menjadi komentator. Tapi pemain tahu betul kondisi di lapangan seperti apa. Ngerti betul bahwa ketika saya main, saya harus membawa tim saya menang. Ada pemain mau timnya kalah? Nggak ada. Ada pemain yang ibaratnya mau gugur, nggak dapat piala? Nggak ada. Karena kita ngerti, kita ada dalam suatu komunitas di dalam GBI Segitiga Kampung Melayu untuk membawa gereja ini ngalamin perkenanan Tuhan, ngalamin tujuan yang Tuhan mau atas gereja ini. Bukan hanya fungsinya, bukan hanya Bapak Gembala aja, bukan hanya Kak Adi doang, bukan hanya Om Kisen doang, Kak Joko doang, saya doang, atau Otnil, atau yang lainnya doang. Enggak, tapi kita semua punya penentu bagian untuk membawa gereja ini sampai ke tujuannya Tuhan. Amin. Enggak ada amin? Amin. Amin. Amin di mana? Datang. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengecilkan kapasitas hidup kita. Saya kan nggak bisa apa-apa, udah tua saya. Nggak bisa apa-apa, enggak. Selagi kita hidup, kita dipanggil dan punya tujuan. Termasuk dalam gereja ini. Menjadi bagian, itu nggak hanya ngomongin uang, Bapak Ibu.
walaupun kita butuh juga keuangan, tapi nggak hanya ngomongin uang. Kita datang ke gereja seharusnya ini nih, punya mental kayak gini. Apa yang bisa kita kasih buat gereja? Jangan sampai kita datang ke gereja punya mental gini, apa yang bisa gereja kasih buat saya? Itu namanya mental pengemis. Kita nggak ngerti apa yang bisa kita kasih buat gereja. Amsal bilang bahwa mata Tuhan itu selalu memandang kehidupan kita. Dia ngerti apa yang kita lakuin. Dia ngerti, jangan ambil porsinya Tuhan untuk ketika lakukan sesuatu, kok berkatnya nggak datang-datang ya Tuhan. Itu porsinya Tuhan. Jangan kita ngambil porsinya Tuhan, tapi lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bapa Dia adalah Allah setia dan adil, akan memberikan yang baik kepada kita. Amin. Itu janjinya Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu cerita lagi dalam Lukas. Kalau kita buka, kita ngerti bahwa Esther diciptakan seperti itu punya tujuan. Ada lagi dalam Lukas 1 ayat 5-25. Saya akan bacakan saja ceritanya. Cukup panjang cerita ini, tapi saya percaya ini juga memberkati. Ceritanya tentang kelahiran Yohanes. Kita tahu papanya, mamanya namanya siapa? Zakaria dan Elisabeth. Lukas 1 bilang seperti ini ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Jadi Zakaria ini, papanya Yohanes ini adalah imam. Dan rombongannya Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah hidup, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow, ini sepasang suami istri keren banget nih, Zakaria dan Elisabeth. Dia hidup benar di hadapan Tuhan dan tiada bercacat, firman Tuhan mencatat. Berarti ini orang baik bukan? Orang baik, karena Zakaria adalah imam, orang baik. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Masalahnya di sini, mereka tidak dikasih anak. Kalau bahasanya kasarnya orang zaman dulu, mandul. Tidak dikasih anak sebab Elisabeth mandul. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Udah mandul, umurnya sudah lanjut. Berarti sudah tua, sudah berumur. Mungkin pada saat zamannya Zakaria ini umur orang tuh rata-rata 100 tahunan. Udah sekitar orang yang sebut tua itu orang yang umurnya di atas 100 tahun. Jadi ada beberapa fase dalam Alkitab. Dari hidup di zaman-zaman awal di Perjanjian Lama, umur orang itu bisa sampai 800 tahun. Ya, umur orang bisa sampai 800 tahun. Tapi ketika masuk ke dalam fase-fase selanjutnya, muncul imam, muncul kerajaan, muncul penguasa-penguasa, muncul tabib, dokter, ya kan dulu ada ya, termasuk orang-orang pintar. Lukas itu murid Yesus itu salah satunya orang pintar, tabib, dokter. Akhirnya umur manusia dari 800 tahun yang tidak ada raja, tidak ada tidak ada dokter dan lain-lain. Akhirnya dipapas di zaman baru, fase baru. Umurnya nyampainya paling lama 200-300. Karena udah ada dokter, ya. Kalau udah ada dokter berarti penyakit udah mulai banyak, betul ya. Jadi umurnya nggak mungkin bisa sampai 800 lagi, 1000 itu nggak mungkin. Udah ada dokter. Sampai akhirnya masuk ke zaman sekarang, umur manusia udah 100 aja udah hebat, betul ya. Dulu nenek saya, maminya papi saya 90 berapa? 8 ya? 97 ya. 97, meninggal 97-98. Itu udah hebat banget itu. Karena firman Tuhan mencatat bahwa umur manusia itu dikasih berapa sebetulnya? 70 tahun. Lebih dari 70 tahun itu anugerah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di atas umur 70 di tempat ini bonus. Harus bersyukur sama Tuhan. Karena ya harusnya 70, sebelum 70 ya udah waktunya pulang ya pulang. Gitu ya. Kayak mami saya belum 70 tapi pulang, ya udah pulang. Memang umur manusia sampai 70. Tapi kalau udah di atas 70 tahun itu anugerah. Makanya nenek saya 97-98 meninggal itu pun karena ditabrak motor.
Kalau nggak tabrak motor 100 lebih kali itu. Saya ingat banget. Itu anugerah. Jadi orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Nah, saya selanjut ayatnya di 8. Pada suatu hari, pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci. Jadi imam pada saat itu banyak dan diundi untuk masuk kitab suci. Sebenarnya imam-imam zaman dulu juga punya rasa worry, ketakutan kalau mau masuk ke dalam bait suci. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih, ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang mungkin terlewat, kita nggak ingat. Karena orang untuk masuk ke ruang kudus, maha suci, di dalam bait suci, cuman imam yang bisa. Kita jemaat nggak bisa nih. Jadi ruang bait kudus itu ada beberapa tahapan. Dari pelataran sampai ke ruang maha kudus. Ada beberapa, ada 4 sampai 5 tahapan. Jadi jemaat itu cuma bisa masuk ke dalam pelataran dan ruang nomor 2. Sisanya adalah pemuka-pemuka agama. Yang terakhir ruang maha kudus adalah imam. Nah, imam itu diundi. Nggak semuanya imam bisa masuk. Nah, Zakaria dapat undian. Kenapa? Kalau kita salah, kita punya dosa, masuk ruang maha kudus meninggal, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita nggak sadar punya dosa, masuk ruang maha kudus meninggal. Kalau misalnya orang yang ditunggu-tunggu di luar nih, jemaatnya nungguin imamnya keluar, kok lama banget gak keluar-keluar, jangan-jangan dia meninggal. Nah, itu kayak gitu. Makanya setiap imam itu yang masuk ke ruang maha kudus, kakinya diikat, ditaliin sampai pelataran, ada loncengnya. Jadi kalau misalnya jemaatnya nungguin ke depan, jemaatnya ngapain nungguin? Supaya dengar apa sih yang Tuhan bilang sama imamnya, nanti disampaikan sama rakyat. Jadi atau sama raja yang ada di luar. Jadi kalau misalnya dia masih bergerak, loncengnya bunyi treng 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 treng, oh masih hidup. Ntar keluar, baru dia menyampaikan pesannya Tuhan gitu. Tapi kalau loncengnya digerakin talinya sama orang yang di luar di pelataran, nggak gerak-gerak, loncengnya mati, jangan-jangan udah mati gitu ya, serem ya. Jangan-jangan dia berdosa nih, makanya dia langsung mati masuk ke ruang maha kudus. Nah, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang tuh. Seluruh umatnya berkumpul di luar dan sembahyang nungguin Zakarianya. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, jadi hari penting. Pembakaran ukupan, pembakaran mesbah, persembahan mesbah. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Wah, ini serem juga ya. Seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Kira-kira kalau terjadi dalam zaman sekarang, pendeta masuk, ada malaikat tiba-tiba muncul di sebelahnya gitu, serem nggak? Serem ya. Cuma zaman dulu nih yang kayak gini nih. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Ya iyalah, kita aja takut kalau tiba-tiba dikasih penglihatan ada malaikat kayak gitu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Wah, kira-kira kalau kita jadi Zakaria, kita percaya gak sih? Nggak segampang itu kita percaya, Bapak Ibu, bener gak? Dari mana sih? Ini malaikat ada-ada aja nih, bercanda nih. Gue udah tua, saya udah tua, istri saya udah tua, udah lanjut. Lagi pula mandul kok istri saya, udah tua lagi. Dari mana aku akan mendapatkan anak? Bercanda nih malaikatnya. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Luar biasa banget. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum air anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Luar biasa gak? Ternyata kita tuh diciptakan, sebenarnya anak-anak Tuhan diciptakan dari masa di kandungan. Udah ditentukan bahwa kita penuh Roh Kudus. Jadi bukan hanya Yohanes, kita semua itu penuh Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa kejadian kita ini ajaib dan hebat. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka,
dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wah, luar biasa banget. Lebih hebat daripada bapaknya ternyata. Sudah dibuatkan sama malaikat. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari itu, di mana semuanya akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kira-kira kalau bisa kita dengar percakapan mereka, mungkin kira-kira pada saat itu malaikatnya kesel tuh. Udah tahu malaikat nih dari surga, masih aja nggak percaya. Bener ya? Kesel nih, makanya dibuat bisu ya. Karena nggak percaya. Dibuat bisu sengaja supaya dia yang keluar dari mulutnya itu bukan hal-hal yang ketidakpercayaan atau enggak, justru yang melemahkan iman keluarganya, Elizabeth dan rakyatnya. Karena kalau kayak gitu bahaya, soalnya dia imam, perkataannya penuh kuasa, didengar orang. Jadi kalau misalnya atas keraguan-raguannya itu dia mengeluarkan pendapat, jangan-jangan nanti rakyatnya, istrinya, dan keluarganya tidak percaya lagi sama Tuhan. Nah itu bahayanya. Makanya dibuat bisu sampai kepada hari itu. Luar biasa banget. Sementara itu banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama di dalam bait suci. Jangan-jangan sudah meninggal nih, karena dia lama banget di dalam. Orang-orang udah pada berpikir begitu. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka, sebab ia bisu. Berarti rakyatnya percaya, wah benar ketemu Tuhan di dalam. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, keimamannya pada hari itu, ia pulang ke rumah beberapa lama. Nah ini nih, Alkitab ini seringkali begini nih bahasanya. Kayaknya gampang nulis beberapa lama kemudian. Padahal kan sebetulnya prosesnya berat gak? Berat. Mengandung kan gak cuma langsung besok hamil, betul ya? Mengeluarkan anak kan mesti 9 bulan di dalam rahim mamanya. Tapi Alkitab gampang gitu nulis, beberapa lama kemudian. Padahal kalau kita telusuri, kita menghidupi, mungkin kita pikirin apa sih yang waktu itu Zakaria alamin. Mungkin kita deg-degan. Orang kita bisu. Kita percaya apa enggak nih janjinya Tuhan? Tapi prosesnya, justru dalam prosesnya Zakaria dibentuk, ngerti bahwa dia dipanggil untuk punya tujuan. Dia ngerti. Makanya kita bilang beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Yang terakhir bilang gini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang banyak. Artinya apa? Seorang imam kalau nggak punya anak itu sebuah aib sebetulnya dari pada zaman itu. Jadi diomongin, imam kok nggak dikasih anak, jangan-jangan pernah punya kesalahan nih. Seringkali juga di zaman sekarang, seringkali kita juga bisa ngomongin orang, pendeta anaknya begitu, gitu ya. Anaknya cacat, jangan-jangan orang itu dulu pernah punya masalah nih. Gak heran, makanya zaman itu juga dulu kayak gitu. Apalagi imam kalau gak punya anak, dianggap aib bagi rakyat. Tapi dia sadar ketika 5 bulan Elizabeth mengandung, dia tidak mendapatkan tugas pelayanannya pada saat itu ke bait suci lagi, karena dia berdiam diri. Dia ngerti, dia sadar, dia bilang bersyukur sama Tuhan. Dia ngerti, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah
ada dalam kehidupanku. Dan saat inilah aku ngerti perbuatan Tuhan bagi aku. Dan sekarang Engkau yang menghapuskan aibku di depan orang banyak. Apa yang kita bisa dapat dari cerita Zakaria ini? Yang kita bisa dapat ketika kita datang sama Tuhan, walaupun jawaban belum ada, walaupun mungkin belum dijawab sama Tuhan, kita harus percaya bahwa waktunya Tuhan itu tepat bagi kita, amin. Gak pernah terlambat, gak pernah terburu-buru, gak pernah gak ada. Tuhan selalu menyediakan waktu tepat pada waktunya. Masalahnya kitanya yang seringkali gak sabar. Masalahnya seringkali kitanya yang gak sabaran, gak percaya sama waktunya Tuhan. Orang yang gak percaya sama waktunya Tuhan, dia adalah orang-orang yang gampang pergi dan gampang datang. Artinya apa? Ketika gak melihat ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bagus, dia gampang untuk meninggalkan. Ah, udahlah, cari yang lain aja. Tapi orang yang ngerti waktunya Tuhan, orang yang ngerti bahwa hidupnya punya tujuan, apa yang kita mau kasih ke dalam gereja, ke dalam keluarga, dalam pekerjaanmu, dalam segala aspek kehidupanmu, dia ngerti apa yang harus gua kasih di dalam kehidupannya, apa yang harus Tuhan kerjakan sehingga aku jadi berkat di tempat di mana Tuhan menetapkan aku. Orang ngerti sebagaimananya dia harus berfungsi. Itu sebabnya Yesaya 55 bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Setingginya langit dari bumi, demikianlah setingginya rancanganku dari jalanmu. Jadi jangan pakai kekuatan kita sendiri. Makanya kita seringkali capek rohani. Kalau saya bilangnya capek rohani. Capek rohani artinya apa? Ke gereja tapi hidupnya gitu-gitu doang. Ke gereja tapi nggak ada sesuatu yang signifikan muncul dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Ngalamin masalah gampang nyerah. Ngalamin masalah bukan Tuhan yang dicari, akhirnya ego kita yang muncul. Kecewa dikit nggak gereja, sakit hati dikit nggak gereja. Ini namanya mentalitas seorang pengemis. Firman Tuhan Yesaya bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi jangan pernah mereka-reka apa yang Tuhan mau kerjakan. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 juga bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dahsyat banget. Yeremia bilang seperti itu. Jadi Tuhan selalu memberikan hari depan yang penuh harapan, tidak pernah mengecewakan, bukan rancangan kecelakaan, amin. Tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan pengharapan. Kita harus sadar itu, Bapak Ibu. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, bersyukur Tuhan masih kasih nafas, Tuhan masih bisa kasih kita makanan. Setiap pagi masih ada sukacita, masih ada damai sejahtera yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bersyukur buat umur yang baru yang Tuhan limpahkan, hidup yang baru. Kita buka Filipi 2 ayat 12-16. Filipi 2 ayat 12-16. Firman Tuhan bilang seperti ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini ayat terakhir saya, luar biasa banget, bahwa firman Tuhan bilang, tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Poinnya apa? Taat.
sama panggilan Tuhan, taat sama tujuan yang mau Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Walaupun kita tahu sekeliling kita seringkali pengajaran-pengajaran di dunia yang membelokkan kita. Rupa-rupa pengajaran itu akan selalu ada. Angkatan yang bengkok hatinya. Jangan kita jadi angkatan yang bengkok, jadi orang-orang yang gak taat. Karena apa? Karena kita gak bengkok, kita seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Gembala bilang, ini masih ada nih fotonya, wallpapernya. Seperti bintang-bintang di dunia yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Jadi kita harus jadi pembeda dalam kehidupan kita. Supaya apa ayat terakhir bilang? Supaya kita tuh nggak usah sampai susah-susah payah. Udah susah-susah payah akhirnya kita gagalin sendiri. Karena kita kenapa? Karena kita nggak percaya sama panggilan Tuhan. Karena kita nggak dengar sama tujuan yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup kita. Hari ini kita belajar, maukah kita setia sama panggilan Tuhan? Maukah kita setia sama tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita? Oleh karena itu yuk, hari ini sama-sama kita mau ambil komitmen kita untuk kita bisa kasih yang terbaik sama Tuhan. Melalui aspek kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita mungkin yang masih sekolah, ataupun dalam pelayanan kita. Apa yang bisa kita kasih? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita tolong? Bukan apa yang bisa kita dapatkan doang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menutup Alkitab kita.